Selamat malam Bapak dan Ibu. Kami dari kelompok D4 TRPL ingin mempresentasikan pekerjaan kami yaitu Basic Concept of Engineering. Kami yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Samuel Sidorus dan teman saya Yosefin Siregar, Wisnu Saragi, dan Marcel Tambunan. Kemudian topik pertama akan dibawakan oleh teman kami Yosefin Siregar. Yang pertama, pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Pemanasan global merupakan tantangan serius yang memerlukan kerjasama global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi dampaknya pada lingkungan dan kehidupan manusia. Seperti yang kita lihat dalam pada saat ini. Eh, struktur permasalahan pemanasan global tercakup dalam beberapa aspek, seperti yang pertama, efek rumah kaca. Strukturnya ada struktur fenomenanya itu ada matahari, gedung, dan manusia. Yang kedua, penggunaan bahan bakar. Struktur fenomenanya itu adalah kendaraan bermotor dan manusia. Yang ketiga, penggunaan CFC. Struktur fenomenanya itu penggunaan barang elektronik seperti AC dan kulkas. Lalu ada juga manusia. Dan yang terakhir adalah penggundulan hutan. Struktur struktur fenomenanya yaitu pembukaan lahan, bahan baku dan juga manusia. Oke, selanjutnya eh, analisis yang akan dilanjutkan teman kami Wisnu. Oke, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan tentang analisis pemanasan global. Yang pertama, untuk efek rumah kaca. Dalam konteks efek rumah kaca ini tidak berkaitan sebenarnya dengan bahan kaca yang digunakan dalam jendela, tapi coba di kaca tersebut yang bisa berefek kepada atmosfer. Lalu pada struktur efek rumah kaca itu terdapat matahari. Matahari mengantarkan panas dan sinar UV ke bumi yang kemudian atmosfer yang ada di bumi menyerap sinar matahari tersebut dan memantulkan panas kembali ke bumi. Lalu yang kedua adalah gedung. Apa yang membuat gedung menjadi salah satu permasalahan dalam pemanasan global? Dalam efek rumah kaca, gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dan uap air teralami di atmosfer. Gas-gas ini diserap oleh atmosfer, diberikan kembali ke bumi. Karena gedung menggunakan banyak kaca dan dalam ruangannya, maka semakin banyak gedung, semakin banyak efek rumah kaca. Lalu manusia. Mengapa manusia menjadi salah satu faktor? Karena semakin banyak manusia, otomatis akan semakin banyak gedung-gedung dan otomatis semakin banyak efek dari rumah kaca. Lalu yang kedua, strukturnya adalah penggunaan bahan bakar. Di penggunaan bahan bakar, mengapa penggunaan bahan bakar meningkatkan pemanasan global? Penggunaan bahan bakar seperti fosil atau batu bara dan minyak bumi berperan penting dalam meningkatkan efek rumah kaca dan pemanasan global. Karena penggunaan bahan bakar ini menghasilkan emisi gas rumah kaca yang dapat merusak atmosfer di bumi. Contohnya seperti kendaraan bermotor, semakin berkembangnya zaman manusia, manusia semakin menggunakan kendaraan bermotor. Nah, kendaraan bermotor ini menggunakan bahan bakar seperti bensin yang menghasilkan gas-gas karbon dioksida yang gas tersebut akan menguap ke lapisan atmosfer dan bisa merusak lapisan atmosfer. Lalu yang kedua, manusia, kembali kepada manusia. Semakin banyak manusia berarti sama dengan semakin banyak penggunaan kendaraan bermotor. Lalu yang ketiga ada penggunaan CFC. Bagaimana penggunaan CFC dapat mempengaruhi pemanasan global? Efek utama CFC adalah merusak lapisan ozon di stratosfer yang dikenal sebagai lubang ozon. Dampak CFC terhadap lapisan ozon juga memiliki
implikasi besar terhadap kesehatan manusia, ekosistem, dan perubahan iklim. Peranan manusia dalam meningkatnya CFC adalah sebagai berikut. Pada manusia, mengapa manusia menjadi salah satu permasalahan pemanasan global di bidang ini? Dikarenakan manusia banyak menggunakan barang-barang elektronik seperti kulkas dan AC untuk menstabilkan suhu di lingkungan sekitar. Lalu yang terakhir ada pengundulan hutan. Jumlah hutan mengacu pada proses penebangan atau penghilangan hutan secara besar-besaran, yang bagaimanapun ini menyebabkan penurunan luas hutan di seluruh dunia, yang memiliki dampak serius terhadap perubahan iklim dan lingkungan. Peran dalam penggunaan hutan ini ada manusia, yaitu semakin banyak manusia maka semakin banyak lahan yang dibutuhkan seperti tempat tinggal dan seperti pertanian. Lalu bahan baku. Bahan baku yang diperlukan untuk membuat buku, tisu, atau uang adalah pohon seperti yang diketahui, sehingga pengundulan hutan sering dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku manusia. Lalu analisis selanjutnya akan dilanjutkan oleh Marcelino Tambunan. Baik, analisis berikutnya sistem yang terjadi pada pemanasan global seperti yang dilihat terdapat banyak penyebab dan pengaruh yang disebabkan oleh pemanasan global. Penyebab umum dari pemanasan global adalah jumlah populasi manusia itu sendiri untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Namun sedikit orang yang menyadari bahwa sebagian dari kegiatan yang dilakukan berdampak menimbulkan pemanasan global, seperti efek rumah kaca, penggunaan bahan bakar pada kendaraan bermotor, penggunaan elektronik yang menghasilkan CFC, dan penebangan hutan. Dan diagram sistem pemanasan global akan dijelaskan oleh teman kami Samuel. Oke. Jadi pada diagram kami ini dijelaskan bahwa efek rumah kaca, populasi manusia itu mempengaruhi pada kebutuhan kendaraan bermotor akan bertambah jika populasi manusia juga meningkat. Dan jika kendaraan bermotor semakin banyak, maka akan menimbulkan polusi udara juga. Yang dimana polusi udara juga merupakan penyebab dari global warming. Kemudian populasi manusia juga mempengaruhi pada banyaknya gunung-gunung yang menggunakan bahan kaca sebagai arsitekturnya. Yang dimana semakin banyaknya gedung yang menggunakan efek rumah kaca, maka pemanasan suhu pada atmosfer juga akan meningkat, yang juga merupakan penyebab dari global warming itu sendiri. Kemudian, populasi manusia juga mempengaruhi pengundulan hutan, yang dimana contohnya seperti jika ingin membuka lahan atau mungkin membuka tempat baru, pasti akan ada pengundulan hutan. Yang dimana pengundulan hutan itu sendiri juga akan membuat perubahan pada iklim itu sendiri. Yang dimana awalnya hutan itu memproses oksigen, kemudian hutan itu akhirnya hilang, sehingga akhirnya suhu di permukaan bumi akhirnya meningkat juga. Dan dimana perubahan iklim tersebut juga mempengaruhi global warming. Sekian dari kami, Pak. Sekian dari kami, Bapak dan Ibu. Jika ada salah-salah kata, harap dimaafkan. Terima kasih.